Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Pak. Hari ini sebelum melakukan perjalanan atau pengiriman mandiri Pak Arif, saya selaku VP itu harus memberikan pembekalan apa itu yang namanya super driver skill. Super driver skill itu di sini sudah diatur dari DMS, jadi Driver Management System. Jadi super driver skill ini isinya yaitu SOP driver saat berkendara. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection condition. Unit Bapak ini sudah JDD dan ada juga yang JDE, namun kebanyakan sudah JDD. Dan unit tersebut berbahan bakar solar. Di situ ada ketemu aplikasi yang pemilihannya itu adalah solar, dashlight maupun Pertamina Deck ya. Namun untuk pengisian solar, pengisian di luar solar itu harus ada ACC dari tim operasional Pak ya. Jadi kita pengisian kalau tidak ada ACC ya harus solar Pak ya. Terus pemilihan di aplikasi tersebut itu ada PT Setra Praba Perkasa, jadi SPBU PT Setra Praba Perkasa. Jadi jangan pemilihan SPBU lain, karena itu nanti menjadi anomali ataupun nanti harus penyesuaian. Takutnya biaya tersebut itu harus dibebankan ke driver kalau kita keliru Pak ya, keliru penginputan. Terus untuk penginputan kayak misal biaya itu yang ke kiriman ke Pasuruan ya, diingat-ingat penginputan harus sebelum closing BIM over. Jadi biasakan closingnya itu, kalau tidak ya tanyakan di sini aja closingnya ya, tulis KM-nya maupun barcode-nya di foto, closingkan di sini agar menghindari apa Pak? Menghindari kita lupa input biaya itu sudah 100 lebih. Terus biaya penyeberangan kalau misal diarahkan untuk kirim ke Bali pasti ada biaya penyeberangan, kita lupa penginputan biaya tersebut, itu menjadi beban driver Pak ya. Pasti kok bisa lah, ini sudah ada notanya dibebankan ke saya. Memang itu sudah standar atau aturan bahwa saya sebelum closing harus diinput ya Pak. Jadi agar kita tidak kelolosan hal tersebut itu di-closingkan di sini saja Pak ya, untuk menghindari hal-hal seperti itu. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan. Metode pengecekan kendaraan yang tadi saya singgung di briefing itu pengecekan balok ya Pak. Jadi balok itu kan mudah diingat, metode pengecekan kendaraan balok mulai bodi dan ban. Sebelum berangkat pastikan bodi tersebut menurut harian kerusakan bodi, tekanan ban, kondisi ban dan kondisi wiper atau kaca itu dicek Pak. Dan pastikan tidak ada komponen yang mudah jatuh seperti ban serep ataupun bumper belakang, yang mana kalau jatuh itu tertimpa unit yang ada di belakang itu artinya menjadi beban driver. Jadi dicek sebelum berangkat. Untuk mingguan periksa secara teliti atau kondisi ban. Jadi untuk pengajuan itu sudah standarnya pengajuan ban ganti ban itu minimum di ketebalan 2 mili di sistem flat defect. Dan untuk memeriksa kondisi radiator itu untuk bulanan ya, bulan itu diperiksa atau minta diganti untuk karet wiper. Terus untuk air, periksa untuk harian, periksa air radiator. Semisal dibutuhkan untuk membuka kabin kendaraan, itu pastikan menutup kabin tutup radiator itu di posisi sempurna. Jadi biasanya rekan-rekan driver yang kehilangan tutup, yang mana itu harus mengganti ya, karena mereka itu
lupa menutup dengan sempurna Pak, sehingga kena tekanan air panas tutupnya itu terpental. Terus untuk periksa air wiper dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Untuk L listrik, periksa lampu-lampu. Nah, di sini sudah disediakan lampu cadangan Pak. Meminta lampu ganti dengan cara tulis KM awal dan plat nomor. Nah, di situ Pak minta lampu untuk lampu LED, lampu double, lampu belakang, itu mintanya di sini juga. Dan untuk periksa sambungan ATI, itu biasanya dari mebelnya itu longgar, yang mana bisa leleh timahnya itu Pak ya, karena voltasenya di 24 volt, kalau ngefom itu biasanya terjadi leleh. Dan periksa air aki itu untuk bulanan, itu bisa di konsultasikan dengan tim bengkel adanya malam kalau biasanya Pak ya. Terus untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran sambungan di bawah kendaraan. Kebocoran yang ada di bawah kendaraan itu untuk harian Pak. Biasanya kalau pastikan rembes atau kebocoran itu akan kelihatan di bawah mesin Pak. Terus untuk level oli mesin itu untuk mingguan. Untuk pergantian Pak, untuk penambahan di angka 5.000 km ya Pak, mau dilihat ya. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000 km itu dari tim bengkel, mana driver akan mengajukan di sistem pelatihan. Dan untuk kelengkapan dan kertas, ini pengecekan kelengkapan dan kertas dimulai dari Pak Arif saat di rumah ya Pak. Jadi mulai dari sepatu, baju, dan celana, dan dompet yang berisikan KTP dan SIM Pak. Ya, kalau ada juga bawa uang saku ya Pak. Itu selalu dibawa. Aktivasi KTP dan SIM ya, untuk KTP sistem hidup, untuk SIM itu harus diingat Pak. Biasanya kita takutnya kelolosan, kita tidak panjang SIM. Terus sudah sampai di sini, nanti akan saya masukkan di grup Pak, di grup yang mana itu ada share-sharean kiriman Pak. Nah, yang di sini sudah ditandai toko berkode warna biru, itu pasti ada materai. Nah, di sini Pak ya. Untuk materai tanyakan Pak, warna biru, dan kodenya warna hijau itu toko yang berkode ini, toko yang buka 24 jam ya Pak. Tapi kalau sudah warna biru itu berarti ada titipan yang ada di sini, manualan, materai, dan lain sebagainya. Terus setelah itu kita membawa SIM atau STNK dan timbangan Pak. STNK karena kita kalau pagi itu berbarengan Pak, dari tim driver dispatch itu ngasihkan STNK tersebut berbarengan. Nah, kita periksa STNK-nya sesuai atau tidak Pak. Nah, kalau kita tidak sesuai nanti takutnya di jalan itu bermasalah nantinya Pak ya. Kalau timbangannya untuk timbangan itu dibawa Pak, dan jangan sampai ketinggalan ataupun hilang. Karena kalau hilang itu akan menjadi beban driver untuk mengganti. Nah, timbangan tersebut itu fungsinya untuk menimbang kardus kosong yang sudah dari toko, ditimbang, inisial toko ditempelkan di misal toko KSNY, jadi inisialnya di barcode-nya pinjam, tempelkan ke timbangan tersebut. Akan nanti di foto itu ketahuan ini toko mana. Terus setelah membawa timbangan dan STNK, pastikan ke kendaraan pengecekan gembok Pak. Jadi inisial toko A, B, C, D, E yang harus gemboknya dari samping A, B, C, D, E. Jadi akan ketahuan kalau mana ada kekeliruan kalau pengecekan balok ini dijalankan Pak. Terus setelah itu pastikan unitnya itu yaitu tidak ada barang yang mudah jatuh Pak. Jadi gemboknya ini pas apa tidak.
Dan untuk inisial toko Pak, karena singkatannya itu ya berbeda, namun kepanjangannya sama. Contoh seperti toko GMDA, itu Gajah Mada, namun itu tokonya letaknya di Banyuwangi, ya Pak. Kalau toko GJMA itu tokonya terletak di Jember. Oh, berarti tidak pakai Alfamart gitu ya, pakai kode. Iya, kalau di dashboard itu inisial toko Pak. Nah, cuman waktu diperlukan itu untuk membaca itu ya harus paham GMDA, oh berarti Banyuwangi. Kalau GJMA berarti Jember. Dicocokkan dengan faktur Pak. Iya. Fakturnya sama apa tidak? Karena kalau kita keliru dulu ya pernah terjadi itu driver kurang fokus. Seharusnya toko bongkaran Bondowoso, ternyata sudah dari Bondowoso langsung ke Jember. Waduh, ini toko Bondowoso ternyata. Nah, itu menjadi beban driver untuk mengganti solar dari Jember ke Bondowoso. Nah, itu biasa ya, namanya itu kita saling mengingatkan Pak, bahwasanya toko tersebut ini kiriman kemana ya Pak. Namun untuk rekan driver harus tetap fokus ya. Terus untuk kelengkapan dan data sudah seperti itu ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Nah, ini ada pedoman Bapak semua driver yang ada di sini. Saya peduli keselamatan. Tujuan utama kita di jalan yaitu pedulilah keselamatan karena ada keluarga yang menunggu di rumah. Lanjut di gambar yang kelima, daily inspection condition. Defensive driving. Arti dari defensive driving di jalan. Jadi arti dari defensif, perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu satu, tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi di sini artinya namanya defensive driving itu perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety. Nah, jadi metode safety ya tadi Pak, kembali lagi ke pengecekan balok. Itulah metode safety saat berkendara. Dan berdoa itu juga termasuk metode safety. Karena apa Pak? Semua driver ini sudah mengetahui namanya metode safety. Bagaimana sih cara jaga jarak aman, terus bagaimana sih cara berkendara itu sudah tahu Pak. Namun kenapa masih terjadi kecelakaan? Karena ada unsur kelalaian. Nah, kelalaian itu dari pihak lain ataupun dari driver itu sendiri. Kalau dari rekan driver itu sendiri itu lalai itu contohnya misal menggunakan handphone saat berkendara, tidak fokus ke depan sehingga terjadilah eksiden. Nah, maka dari itu selalulah berdoa, tujuannya agar kita diberikan keselamatan dan ingatan bahwasanya saya ini berkendara. Nah, jadi kalau saya berkendara berarti harus menggunakan metode safety. Lanjut di gambar yang ke-6, ini ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya pengecekan rem agar kita terhindar dari remblong. Kalau fatal kalau kita tidak melakukan pengecekan kendaraan sebelum berangkat, terjadi remblong itu fatal. Lanjut di gambar yang kedua, ada ibu-ibu legging kiri, ternyata di belok kanan, legging kanan ternyata di belok kiri. Metode safety-nya itu selalu jaga jarak atau awasi kondisi sekitar. Lanjut di gambar yang ketiga, ada pertigaan. Pak Arif bukan dari jalur utama. Jadi dahulukan metode safety-nya itu, dahulukan jalur utama itu lewat, baru Pak Arif mengikuti dari belakang. Yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Metode safety-nya itu selalu jaga jarak aman. Tujuannya apa Pak? Truk bermuatan lebih itu biasanya akhirnya ada barang yang dibawa itu jatuh. Biasanya contohnya kayak barang hasil tambang, hasil panen. Kalau hasil tambang itu biasanya batu itu mudah jatuh Pak kalau di jalan. Di metode safety-nya selalu jaga jarak aman.
boleh kita mendahului, namun pastikan tidak ada unit yang ada dari depan. Jadi kontrol emosi di saat mendahului itu dibutuhkan, Pak, agar kita tidak berandai-andai, oh ini cukup, ini pas, tahu-tahunya kita tidak sempat untuk mendahului sehingga terjadi eksiden. Jadi kontrol emosi sangat dibutuhkan. Ada yang kelima, ada bapak-bapak mendahului bapak Arif, contohnya dia langsung menikung. Nah, jadi metode safety-nya selalu awasi kondisi sekitar, melihat kaca spion 4 atau 5 detik sekali, Pak. Jadi, nah, nomor 7, 5 langkah defensive driving di jalan. Ya, ini metode safety, Pak, ya. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman atau zona mengemudi, selalu awasi kondisi kita, waspadai blind spot, hindari distraksi dan pahami marka. Jadi menggunakan handphone, kalau ketahuan kena sistem e-tilang ataupun dari tim customer ataupun kita, itu mohon maaf Pak, tidak bisa melanjutkan aktivitasnya di area tinggi loh, karena itu sudah larangan, tujuannya demi keselamatan, Pak. Lanjut di gambar yang ke-8, pahami dinamika kendaraan. Jadi dinamika itu apa, Pak? Ada gambar mobil kecil, sedang, dan besar. Dinamika, Pak Arif. Apa, Pak Arif? Dinamika itu. Pahami kendaraan kecil yang besar. Iya. Jadi yang dimaksud dinamika itu kan haluan, Pak. Iya. Jadi setiap mobil kecil, sedang, dan besar itu haluannya berbeda. Mulai dari panjang kendaraan. Contoh untuk rekan driver yang tidak paham panjang kendaraan, ya kita dia mundur, Pak. Contohnya biasanya jebolin tembok ataupun nabrak unit yang ada di belakang. Ya, itu menjadi beban driver lagi. Ya. Lebar kendaraan ketika menghadapi kemacetan atau suatu keramaian yang ada di jalan, pastikan paham lebar kendaraan agar kita terhindar dari kanan kiri yang ada di mobil yang kita bawa. Untuk tinggi kendaraan, ini biasanya contoh yang driver yang lupa akan tinggi kendaraan itu mendahului dari sebelah kiri. Nah, tahu-tahunya nyangkut di pohon, Pak, unitnya. Nah, itu sering, Pak, nyangkut di pohon, nyangkut di portal, dan sehingga menjadi beban driver. Jadi harus paham lah tinggi kendaraan, Pak. Maka dari itu ketentuan kita berkendara, kecepatan juga diatur dan distraksi juga diatur. Jadi harus paham lah tinggi kendaraan. Untuk ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, nah ini bobot itu harus diketahui sebelum berangkat agar kita bisa bermanuver sesuai dengan kebutuhannya, Pak, ya. Jadi tidak langsung bermanuver secara sembarangan sehingga mengakibatkan unit tersebut itu roboh. Terus aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan dan wheelbase dan jarak sumber roda. Lanjut di gambar yang ke-9, jaga jarak aman atau zona mengemudi atau MAR. Keputusan untuk melihat, analisa, dan reaksi. Jadi ini secara teori itu harus menggunakan metode 4 detik, Pak. Jadi contoh semisal ini kita perhitungannya melalui benda mati, Pak. Itu secara teori ya, semisal tiang listrik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 baru sampai di tiang listrik tersebut, berarti kita sudah menggunakan metode safety dengan sesuai kecepatan yang kita bawa, Pak. Namun dalam istilah driver umumnya di sini yang terpenting jangan kiting-kitingan, Pak. Ya, Pak. Tempel-tempelan, ya, Pak. Itu biasanya dilakukan oleh driver yang pikirannya panas, Pak, karena memang di jalan itu ya harus bisa kontrol emosi. Tujuannya apa, Pak? Kita tidak tempel-tempelan atau kiting-kitingan, karena kalau yang di depan unit yang melakukan pengereman secara mendadak karena ada suatu kendala di depan, kita bisa melakukan pengereman secara cukup karena sudah ditentukan dengan teori metode 4 second rule, ya, Pak. Dan kalau kita menabrak, otomatis kita yang salah karena kita tidak jaga jarak aman, ya. Itu sudah keputusan atau sudah peraturan dari kepolisian, kalau yang belakang itu menabrak, otomatis yang salah itu belakang. Meskipun yang depan itu melakukan pengereman, karena di depan itu ada suatu problem yang sehingga melakukan pengereman. Nah, yang di belakang ini harus hati-hati. Nah, jadi di situ, Pak.
Nah, kalau untuk cuaca siang hari ya tetap cerah, dan untuk ditambahkan ketika hujan 1 detik, itulah penyesuaian kalau misal cuacanya berubah seperti itu ya.